Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kita hadir kembali di Special Talk Show sore hari ini bersama saya Agustiada. Dan selama 60 menit ke depan kita akan bersama narasumber yang sangat spesial sekali di sore hari ini, ya. Dan kita juga akan membahas untuk topik proteksi bangunan ataupun gedung dari bahaya kebakaran. Nah, mungkin juga Anda sedang bertanya siapakah narasumber yang kami undang di sore hari ini. Kita langsung perkenalan dan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore untuk Bapak Haji Aminullah Usman SE AKMM selaku Wali Kota Banda Aceh. Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Waalaikumsalam. Pak, terima kasih banyak sudah hadir di studio CTV dan saya senang sekali bisa duduk bersama dengan Bapak kembali nih Pak. Ini ketiga kalinya ya Pak ya? Ya, ketiga kali. Alhamdulillah. Iya, tapi yang sebelumnya juga ada. Sudah langganan, tapi mudah-mudahan nanti kedepannya dengan saya lagi ya Pak ya. Iya. Baik, terima kasih untuk Bapak Wali Kota Banda Aceh dan selamat datang untuk Bapak Dr. Andes Riza MM selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Selamat sore. Terima kasih juga untuk kehadiran Anda yang sudah hadir di studio Aceh TV. Baik, dan selamat datang untuk Bapak Nasri Esos, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Anda Pak Nasri? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, oke, baik. Pak Nasri, sekarang ini kesibukan Anda di bagian Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan ini seperti apa sih Pak? Ya, kita terus terima pengaduan masyarakat baik dalam hal persoalan kebakaran maupun hal penyelamatan masyarakat Kota Banda Aceh. Baik. Nah juga pemirsa, nanti di segmen kedua dan juga segmen ketiga kami membuka line telepon interaktif untuk Anda yang ingin bertanya seputar proteksi bangunan ataupun gedung dari bahaya kebakaran dan juga ingin tahu bagaimana yang seharusnya cara penyelamatan yang benar begitu ya. Dan saya ke Pak Wali Kota. Pak, ini melihat dari sekian banyak bangunan yang ada di Kota Banda Aceh, apakah bisa dikatakan semua bangunan yang sudah ada di sini, apakah itu ya dari bangunan baru ataupun bangunan lama, mereka sudah layak dikatakan ini bangunan yang memang bebas dari kemungkinan kebakaran ataupun konstruksi yang kokoh begitu Pak? Ya, baik Bu Tia. Di mana Kota Banda Aceh ini umurnya sudah 815 tahun, ya. Berdiri, itulah kira-kira 815 tahun. Ini kita mau memperingati di bulan April yang ke 815 ya Pak ya. Dengan demikian jelas bahwa pertokoan di Banda Aceh pun banyak yang mengikuti, jumlah tahunnya ada yang udah ratusan tahun seperti di Penayung ya, dan di beberapa lokasi lainnya yang sudah dibangun cukup lama. Jadi terhadap gedung-gedung yang sudah dibangun cukup lama ini barangkali masih perlu persiapan-persiapan untuk sampai kepada ada proteksi kebakaran. Tetapi kalau yang sedang dan akan dibangun ini sudah keharusan. Jadi sudah keharusan untuk menyiapkan bagaimana kalau seandainya terjadi kebakaran itu bisa terproteksi dengan baik dan bisa mereka lakukan lebih dahulu sebelum pertolongan pertama dilakukan oleh diri sendiri dulu, oleh pemilik toko. Nanti baru mungkin 5 atau paling lambat 10 menit kemudian akan datang dari damkar untuk membantu secara pemadam kebakaran ya dengan semprotan air yang lebih banyak. Baik. Jadi maka kita harapkan terhadap pertokoan yang sudah lama ini, karena kebakaran itu sama juga dengan umur semuanya ya, tidak bisa kita tentukan. Kadangkala prediksi kita itu tidak terjadi kebakaran, justru pada saat itulah. Dan kebakaran itu sering terjadi pada saat kita tidak ada di tempat itu, tidak tahu memang sudah seperti itu ya. Jadi maka terhadap pertokoan yang sudah lama berdiri, yang dulunya tidak terproteksi dengan kebakaran, supaya ini bekerja sama dengan damkar dan juga dengan ada kesungguhan dari diri sendiri
agar kesiapan dalam menghadapi kebakaran itu ada. Baik, nah upaya dari pemerintah sendiri Pak dalam menangani ataupun untuk pencegahannya sendiri, apakah juga sudah melakukan sosialisasi kepada pemilik bangunan Pak? Iya, kita tidak hanya kepada pemilik bangunan, tapi juga kepada masyarakat umum kita terus lakukan sosialisasi. Jadi supaya kadangkala begini, ini ada pengalaman waktu kejadian kebakaran di Lampineng. Mereka tidak tahu nomor telepon pemadam kebakaran. Baik. Jadi sehingga yang ditelepon tuh telepon saya justru tahu yang nomornya lebih panjang. Jadi akhirnya saya mengatakan bahwa ini seharusnya tidak boleh lagi terjadi. Jadi saya telepon langsung kepada ini supaya tingkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar nomor telepon 06511113 itu tidak ada orang yang tidak tahu. Mungkin dia pun nggak tahu. Tadi mau saya tanya. Saya berasa seperti ujian jadi. Ya, ujian ya. Saya kalau ada acara-acara pertemuan dengan ibu-ibu dengan apa saya tanya itu dan saya kasih hadiah. Hadiahnya apa nih Pak? Sepeda? Hadiah kompor gas, sepeda, pokoknya menjanjikan lah ya. Kompor gas justru memicu kebakaran ya Pak ya. Tapi jika digunakan dengan baik ya dengan benar tidak. Sudah pasti digunakan. Ya. Baik. Baik. Nah, artinya juga walaupun masyarakat yang awam yang tidak mengetahui nomor call centernya dari Damkar sendiri menelpon Bapak, artinya juga Bapak masih welcome ya Pak ya? Ya, luar biasa sekali nih wali kota kita. Baik, saya ke Bapak Riza. Pak Riza, kalau untuk dalam 1 tahun ini dari 2018 sampai 2019 di ujung akhir ini sudah banyak sekali yang dilakukan oleh Damkar sendiri. Nah, kalau untuk yang sudah upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh Damkar terhadap kebakaran penyelamatan Kota Banda Aceh? Terima kasih Bu Tia. Dalam rangka untuk lebih mempercepat proses pemberian pelayanan kebakaran kepada masyarakat, khususnya pada saat kebakaran ini tentunya. Kita membagi wilayah Banda Aceh ini ke 5 titik pos. Karena kita harapkan dengan 5 titik yang sudah kita buat ini, Dinas Pemadam Kebakaran mampu menjangkau di setiap kebakaran itu dalam jarak tempuh paling lama 10 menit sudah sampai ke lokasi. Kalau itu jauh sekali. Kalau masih dalam seputaran kota mungkin di sekitar 3 atau 7 menit kita sudah sampai. Di lokasi. Jadi ini terus kita lakukan sehingga kita mengupdate SDM kita yang selalu agar kalau jarak tempuhnya segitu harus segitu hasilnya yang kita harapkan. Nah jika jauh kadang lebih banyak yang wilayah Aceh besar. Ya, kita juga memberikan pelayanan ke sana. Paling kita harapkan dari mereka duluan baru kita mensupport. Tapi kalau untuk wilayah Banda Aceh insya Allah sampai saat ini semua SPM yang sudah kita lakukan mampu kita laksanakan dengan baik. Baik. Nah, tapi kan pada faktanya juga kita melihat harapannya sih kalau dalam kota 3-5 menit sudah sampai Pak. Tapi di jalanan kita juga melihat ini kemacetan masih menjadi faktor utama kemacetannya begitu Pak. Pandangan Anda seperti apa? Ya, selama ini kan kita seperti Pak Oli sampaikan tadi kita terus melakukan sosialisasi dan simulasi kepada masyarakat tentunya. Sehingga pada saat terjadi kebakaran masyarakat pengguna jalan tentunya memberikan keleluasaan kepada armada pemadam kebakaran untuk agar cepat mencapai titik lokasi kebakaran. Nah hari ini kita melihat masyarakat hari ini masih belum semuanya memiliki kesepahaman dengan kita. Nah ini kita perlu mensosialisasikan terus kepada masyarakat sehingga masyarakat sadar apa peran dan fungsi beliau pada saat terjadi kebakaran, apakah di kampungnya, apakah pada saat beliau di jalan. Nah, kita akan terus melakukan upaya pemberian pemahaman terhadap itu. Baik, nah ini juga masyarakat Aceh harusnya lebih paham lagi dan juga kesadarannya harus ditingkatkan kembali benar. Baik, nah pemirsa kami mengundang Anda nanti di segmen kedua dan juga segmen ketiga untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber saya di sore hari ini. Ada Bapak Wali Kota Banda Aceh, ada Bapak Riza dan juga Bapak Nasri. Ya baik, Pak Nasri, sebenarnya dasar hukum sistem proteksi kebakaran seperti apa Pak? Baik, kita ada dasar hukum. Yang pertama adalah Peraturan Menteri PU itu nomor 26
tentang syarat teknis proteksi kebakaran terhadap bangunan gedung dan lingkungan hidup. Yang kedua, kita juga ada regulasi menteri, yaitu Menteri PU nomor 20 tahun 2009, itu adalah pedoman sistem manajemen proteksi kebakaran di wilayah perkotaan. Iya. Yang ketiga, kita ada Peraturan Wali Kota Banda Aceh nomor 36 tahun 2018 tentang perubahan pengawasan retribusi daerah terhadap pengawasan proteksi kebakaran. Dan atas perubahan Kanun nomor 20 tahun 2008, itu juga menerangkan tentang retribusi sistem proteksi kebakaran Kota Banda Aceh. Nah, jadi dasar daripada semua ini kita laksanakan kegiatan dan pengawasan terus kita laksanakan di Kota Banda Aceh, sesuai disampaikan Bapak Wali tadi, bahwa wajib terhadap bangunan gedung melakukan pemasangan proteksi. Terhadap gedung baru ini terus kita laksanakan pengawasan dan kita dekati terhadap pembangun untuk kita arahkan dan kita bina mereka untuk memasang alat protektor proteksi kebakaran, baik sistem mendeteksi asap maupun hidran yang ada di seputaran gedung itu. Ini terus kita akan awasi. Berkaitan dengan bangunan yang telah dibangun, juga kita tetap menganjurkan terhadap mereka memasang proteksi, baik apar, proteksi, dan hidran ini wajib dipasang. Apalagi bangunan yang komersial, yang situ sangat banyak masyarakat, ini sangat kita khawatirkan kalau tidak ada proteksi kebakaran. Nah, itu. Saya kira demikian, Bu. Baik, nah Pak Nasri, Ya. Tadi ada alat pemasangan proteksi ini seperti apa Pak? Dan juga alat tersebut ini bisa didapatkan di mana Pak? Ya, ini dijual secara umum memang, alat-alatnya ini butuh biaya memang. Untuk bangunan gedung yang baru memang itu sudah ada standarisasinya, mengarah kepada Peraturan Menteri PU nomor 26 dan nomor 20. Ya. Itu sudah ada standarisasinya dan sudah ada pedoman petunjuk teknisnya. Kalau gedung lantai 1, lantai 2, lantai 3, ini semua ada kategorinya. Apa sistem proteksi yang harus dipasang. Ini. Baik. Nah pemirsa, jangan kemana-mana dulu ya, kami akan segera kembali, tetap di Special Talk Show.